Bang Heri dan saya sudah keliling kota Bekasi, bertemu warga. Terima kasih sudah menerima kami dengan terbuka. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya kepada kami. Mohon maaf, belum seluruhnya warga kami kunjungi. Warga yang kami temui bermacam-macam, tapi aspirasi mereka satu macam. Warga mau pemimpin yang baru, pemimpin yang bela warga. Bang Heri dan saya akan siap selalu ada di tengah warga. Membeli baju. Kalau Bapak Ibu ingin Bekasi lebih maju, jangan lupa pilih nomor 1. Mendukung sepenuh hati dan siap berjuang secara ikhlas untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 1 Haji Heri Koswara MA dan Haji Solihin SIP. Bodong-bodong ke TPS, masuk ke tempat pemungutan suara, begitu buka suara kita nomor berapa? 1. Kembali menjelang pilkada, sudah resmi dan tidak goyah lagi memberikan dukungannya kepada paslon nomor. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kami mau mengajak berbincang-bincang Pak Heri, calon wali kota Bekasi 2024-2029. Teman-teman, kenapa saya tergerak untuk mau bikin sesuatu podcast seperti ini? Sebelum kita akan tanya banyak hal, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Badika Nabitu, pendeta Badika Nabitu, menggembalakan di Gereja Betel Indonesia, Gereja Betel Indonesia yang ada di Kota Bekasi. Dan saya juga Bamaknas, bagian Humas, Kepala Divisi Humas di Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional. Jadi saudara-saudara umat Tuhan yang ada di Kota Bekasi ini, saya rindu semua kita mendengar poin ini tentang banyak orang menggoreng kasus masalah yang dikatakan tentang intoleran dan banyak isu-isu yang sedang digulirkan. Jadi kita mau dengarkan kepastian, bukan hanya kata orang, tetapi ini yang diungkapkan oleh Pak Heri, dan kita akan dengar sama-sama tentang benar gak sih intoleran itu ada di mereka ini gitu. Kalau memang tidak ada, kenapa kita ragu untuk memilih ya? Jadi saya akan bertanya kepada Pak Heri, teman-teman saudara kekasih yang di dalam Kristus Tuhan. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore, maaf Beta. Sudah menunggu kami begitu lama. Santai ya. Hidup ini harus santai. Oke, baik. Terima kasih buat waktunya Pak Heri. Ya, Bapak Dika. Kami umat Kristen di kota ini Pak Heri sedikit mau mendengarkan, karena banyak orang menggoreng isu Pak, tentang nomor 1 itu jangan dipilih, nanti ini itu, nanti kita nggak bisa beribadah dan lain sebagainya. Ini kita mau dengar langsung Pak Heri, karena saya sudah coba sih ngomong kepada banyak orang, tetapi kita mau dengar dari Pak Heri langsung. Silakan. Baik, Pak Heri. Bang Pendeta Badika ya. Siap. Saya hormati seluruh para sahabat-sahabat saya, warga Kota Bekasi yang saya cintai. Ya betul, memang banyak ya orang yang masih curiga pada Heri Solihin terkait dengan sikap nanti kalau jadi wali kota, wakil wali kota, bagaimana kehidupan beragama di Kota Bekasi. Ya, saya katakan begini, Pak Pendeta ya. Pertama, saya secara pribadi dulu ya. Saya ini dulu waktu sekolah dasar negeri, saya kebetulan lahir di Jatiasi. Ya. Saya asli Bekasi. Guru agama saya itu seorang Nasrani. Oke. Namanya Pak Yefta Noron. Masih hidup di Kampung Sawah, sekarang tinggal. Wow. Jadi saksi hidup. Yes. Terus istri saya orang Medan, Araham. Wow, istri orang Medan. Iya. Orang Batak, saudara. Batak. Saya nikah dapat marga Siregar. Wah, orang Batak juga ternyata. Saudara saya banyak yang Kristen, saudara istri saya. Iya. Arti komunikasi saya dengan mereka hal yang sejak dulu biasa gitu ya. Kami makan bareng,
bahkan pertemuan keluarga besar harap saya datang, ya. Kadang-kadang juga kalau saya bisa saya nyanyi bareng. Wow. Tapi secara kehidupan saya sejak kecil kemudian sampai sekarang, buat saya interaksi dengan saudara-saudara saya yang berbeda agama hal yang biasa. Yes. Tapi ini jelang pilkada memang kadang-kadang apa ya, stigma itu biasalah orang yang nggak suka gitu ya. Pak Heri ini dari PKS, begini pemikirannya, buat saya no problem, santai saja. Nanti kebenaran pada akhirnya akan bertemu dengan saudaranya. Yes. Ya. Nah, itu secara kepribadian saya. Sekarang secara agama, ya, dalam Islam yang saya pahami bahwa sejak dulu saya 20 tahun jadi anggota dewan dan terpilih mendapat kepercayaan dari berbagai elemen masyarakat termasuk saudara saya non muslim karena tahu tentang siapa saya. Islam yang saya lakukan hari ini adalah Islam yang saya terjemahkan menjadi konsep rahmatan lil alamin. Iya. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan pun harus kita jaga. Iya. Ya. Termasuk seandainya nanti Tuhan menakdirkan saya menjadi wali kota, maka konsep bagaimana menjaga Bekasi menjadi kota yang toleran, ya, kita tahu sekarang nomor 2, ya, kita tingkatkan. Itu nomor 1, Yes. kita tingkatkan. Kalau ada nomor lagi kita tingkatkan lagi. Ya. Ya. Ini menjadi komitmen saya dengan Bang Solihin. Ya. Artinya seorang wali kota harus menjadi wali kota seluruh masyarakat Kota Bekasi. Dari latar belakang suku, ras yang di sini sangat bervariasi, ya. Dari latar belakang agama yang juga di Kota Bekasi sangat majemuk, maka kita pastikan mereka harus punya kesempatan hak beribadah yang sama dengan saudara yang lain. Ini komitmen saya, Pak Pendeta, ya. Siap. Jadi jangan pernah lagi meragukan saya. Oke, saudara-saudara, kita sudah dengar langsung dari beliau, Pak Heri. Jadi jangan pernah percaya apa kata orang, tapi percayalah apa kata yang bersangkutan, yaitu Pak Heri. Jadi Pak Heri sudah bilang Pak Heri punya keluarga banyak orang Nasrani, Kristen, bahkan Pak Heri juga jadi marga Siregar, ya? Siregar. Jadi marga Siregar karena istri Harap orang Batak. Orang Batak. Luar biasa. Jadi kita dilihat berarti ya, tidak ada intoleran di nomor 1. Ya, dengar baik saudara-saudara Kristen yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tidak ada intoleran di nomor 1. Ya, dilihat, tidak ada intoleran di nomor 1. Oke, jadi di-delete itu saudara. Itu bukan, itu bahasa basi itu ya. Oke, saya juga pernah mendengar Pak, karena saya hadir pada waktu itu. Saudara-saudara, ini sangat penting karena selama ini kita lihat sekolah dasar negeri, terutama negeri SD, SMP, itu jarang guru agama Kristen, saudara. Bahkan waktu pertemuan kami dengan beliau-beliau, Pak Solihin dan Pak Heri, mereka janji setiap SD negeri dan SMP negeri akan ditaruh paling tidak 1 guru agama Kristen untuk di SD negeri dan SMP negeri. Kira-kira Pak Solihin pernah nyampein Pak ya? Pak Heri kira-kira gimana? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Siap. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus ini. Siap. Nah, kalau pongkolnya sudah toleransi, maka ke bawahnya pun harus kita buktikan dengan program. Keren ya. Pertanyaan ini sudah beberapa kali saya dengar, dan memang kenyataannya seperti itu. Kalau saya dulu mengalami sebagai orang Islam dapat guru agama orang Nasrani, terbalik ya? Terbalik, Pak Yantonoron. Saya nggak tahu waktu itu ya, masih kecil ya. Tapi guru saya ini sekarang masih hidup dan mendoakan saya. Cuma saya belum sempat silaturahim lagi nih ya, tayang-tayang. Nah, adapun kebijakan tadi, seperti yang ditanyakan beberapa tempat saya kunjungan ya, karena saya yakin memang calon pemimpin harus banyak mendengar. Kalau dalam konsep Islam itu ada satu ungkapan dari perkataan Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu. Banyaklah kalian mendengar, belajar sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Dari banyak saya mendengar itulah kemudian ada yang memberikan masukan terkait dengan problem banyak pelajar non-muslim Nasrani yang belajar di sekolah negeri tapi tidak mendapatkan hak belajarnya yang diajar oleh guru yang beragama Nasrani. Nah,
Nah, bagian dari program ini karena tadi sudah toleran, maka seorang wali kota harus menyiapkan. Siap. Berapa persiapannya kita lihat kondisi nanti. Betul. Tentu proporsional. Misalnya di SMA, SMP A ternyata ada sekian pelajar yang memang perlu mendapatkan guru agama nasional di situ. Kita lihat jumlahnya proporsional, gitu ya. Nah, ini menjadi komitmen kita. Dan saya dengan Bang Solin sudah membahas itu. Ya, ini bagian nanti kita sampaikan kepada dinas terkait. Ya. Betul. Dalam hal ini dinas pendidikan. Jadi buat saya no problem, berarti harus ada agar pelajar-pelajar mereka berhak untuk mendapatkan agamanya, sehingga kalau mereka memahami agamanya, yang diuntungkan siapa? Pemerintah. Betul. Anak menjadi anak yang baik, karena semua saya yakin agama mengajarkan kebaikan. Yes. Tidak ada agama yang mengajarkan anak untuk Jahat. mencaci gurunya, berjahat, saling berbohong, saling mencaci gana. Jadi kalau ada agama di situ, berarti membantu pemerintah sebagian bahwa anak-anak itu nanti juga akan jadi anak yang baik. Kemudian pemerintah juga tidak sibuk lagi mengurusi anak itu. Wow. Kira-kira gitu. Luar biasa saudaraku. Jadi saya pribadi sangat bangga ya, sangat bangga. Kenapa? Ini sedikit saya cerita. Saya waktu masuk Kota Bekasi tahun 2013, saya masukkan anak saya ke sekolah dasar negeri. Pada waktu itu tidak ada guru agamanya. Bahkan saya bilang sama kepala sekolah yang waktu itu Pak Eri, Ya. boleh nggak saya ngajar di sini karena saya pendeta, saya juga punya latar belakang teologi. Saya nggak usah digaji. Saya udah pernah tawarin di salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Tapi sampai hari ini saya nggak dipanggil-panggil itu. Tapi kita dengar berita saat ini Pak Heri dan Pak Solihin siap. Yang pastinya pada porsinya, artinya kalau siswanya sedikit, ya gimana? Berarti masukinlah siswa banyak di situ supaya ada gurunya, guru agama Kristennya gitu. Oke Pak, ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Tapi ini teman-teman umat Kristen supaya mendengar dengan telinga dan teliti baik-baik, jangan dengar apa kata orang, tapi dengarlah apa kata beliau yang sudah menyampaikan kita sharing pada hari ini. Yang terakhir Pak, pada waktu itu saya minta ini Pak kepada Pak Solihin, waktu itu Bapak posisi masih di perjalanan. Saudara-saudara, saya pernah bilang sama Pak Solihin tentang kalau Pak Heri dan Pak Solihin terpilih jadi wali kota, boleh nggak kami buat menara doa di kantor wali kota itu setiap hari kita umat Nasrani Kristen berdoa di situ. Setiap hari kita mendukung wali kota, wakil wali kota, bahkan teman-teman yang kerja di kantor itu setiap hari kita doakan. Bahkan kita sudah janji Pak, tidak perlu digaji karena memang kami dipilih Tuhan untuk berdoa bagi kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Dan kami akan sama waktunya seperti Bapak masuk pagi Senin sampai Jumat, kami juga seperti itu. Berdoa, nanti teman-teman yang punya waktu di situ masuk untuk berdoa setiap hari di kantor itu. Doanya apa? Untuk kesejahteraan yang pastinya wali kota, wakil wali kota dan teman-teman yang bekerja di situ, dan juga untuk kesejahteraan kota kita Bekasi. Karena memang Pak, kami rindu kota kita ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Lewat apa? Kepemimpinan Bapak. Dan memang kalau memang Tuhan kehendaki, saya yakin Bekasi akan menjadi nomor 1 kota toleransi di bangsa kita. Nah, itu kerinduan kita dan kami mendukung. Jadi kira-kira gimana Pak tanggapan Bapak tentang menara doa ini? Kemarin juga Pak Solihin bilang sampai ke kantor desa, kelurahan kita bikin menara doa. Siapa nggak senang? Kami senang didoakan. Gitu Pak. Ini Pak Heri, silakan Pak Heri. Iya, saya kira sejak awal prinsip saya dengan Bang Solihin sudah sama. Kalau pongkolnya toleransi, maka ke bawahnya ya harus diimplementasikan, gitu ya. Termasuk tadi ide dan gagasannya. Yang penting realistis ya. Siap. Artinya nanti nggak mengganggu jam kerja para ASN yang ada di sana. Betul. Ide doa ini saya kira bagus sekali. Yes. Kami butuh doa, kami butuh support, kami butuh dukungan. Karena hidup kita cuma 2, kerja keras harus disandingkan dengan doa. Ya. Kalau 2 ini sudah bisa kita sandingkan untuk membawa kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi, saya yakin prestasi-prestasi Kota Bekasi akan semakin maju ke depan. Makanya visi saya, Pak Pendeta ya, maju dan bermartabat. Yes. Bermartabat ini lebih banyak faktor integritas.
Bermartabat ini banyak faktor bagaimana kita melayani dengan ketulusan, kita melayani dengan kejujuran, kita melayani dengan cara sesuai dengan undang-undang. Makanya Bekasi tidak cukup maju tapi bermartabat, agar pemimpin Kota Bekasi ini ke depan tidak lagi bermasalah dengan secara hukum. Ini harus kita jaga betul. Nah, dengan doa-doa yang disampaikan dari berbagai agama di Kota Bekasi, termasuk Pak Pendeta dan teman-teman nanti, ini tentu menjadi penguatan buat siapapun yang memimpin nanti ke depan. Kerja keras dan doa harus dipadukan dalam kehidupan kita. Kalau nggak dipadukan, kerja keras saja berhasil sombong. Kalau doa saja nggak kerja, mimpi namanya. Dua inilah yang menjadi kunci sukses kita membangun Kota Bekasi yang lebih maju bermartabat. Luar biasa saudaraku, saya pribadi sangat bangga ya. Jadi tanggal 27 pemilihan di Kota Bekasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus sudah mendengarkan kesaksian, bahkan visi misi yang sudah diseringkan Pak Heri. Jadi ayo, masa depan Kota Bekasi ini ada di tangan kita, bukan hanya di tangan orang-orang lain, di tangan Anda yang menyaksikan ini. Jadi pilihlah yang sesuai, yang dimana Tuhan menuntun Anda untuk memilih. Jadi Pak Heri, kami sangat berterima kasih sudah menerima kami di tempat ini. Saya dari Pendeta Gembala Gereja Betel Indonesia dan juga Bethlehem ya? Betel GBI. Oh, beda dengan Bethlehem. Bethlehem Yang Pak Oh itu sama Pak. Oh, jadi sama. nama-namanya saya GBI Miracle Service. Itu nama-nama jalan, nama tempat gitu. Okay. Nah, jadi kami berterima kasih, dan dalam hal ini saya dua bagian. Yang pertama bagian Badan Musyawarah Antar Gereja, jadi seluruh dari Katolik, Protestan, Karismatik, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional. Saya bagian humas ya Pak. Humas ya? Iya, bagian humas. Jadi makanya saya selalu, bahkan beberapa kota kabupaten kita lihat mana orang-orang yang kompeten di dalam pemilihan gitu. Okay. Jadi memang luar biasa. Kami pas pula di Kota Bekasi, makanya saya lebih dekat langsung enak. Mudah-mudahan ke depan bisa sinergi. Iya Pak. Jadi nanti ya kita akan, kalau udah Tuhan buka jalan, kita apapun pasti bisa bersama. Pasti bisa bersama. Iya. Terima kasih. Tuhan, boleh nggak Pak Heri saya doakan? Iya. Nggak apa-apa ya? Saya doakan ya. Oke, mari saudaraku, teman-teman yang menyaksikan siaran ini, kita akan berdoa untuk Pak Heri. Tuhan Yesus, terima kasih buat anakmu, buat Pak Heri dan Pak Solihin yang akan memimpin Kota Bekasi. Kami menyerahkan mereka ke tangan-Mu Tuhan. 5 tahun ke depan gak gampang, tetapi kalau hikmat Tuhan yang ada pada mereka, maka mereka bisa melakukan segala perkara untuk mengatasi, menuntaskan kemiskinan, menuntaskan perbedaan-perbedaan yang tidak baik, sehingga Kota Bekasi menjadi contoh bagi kota-kota yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi Tuhan berkati Pak Heri, beri kesehatan, berikan sukacita. Bahkan kami percaya Kau melindungi menyertai dia. Setiap hal-hal yang jahat kami ikat kuasanya, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Pak Heri dilindungi, disertai Tuhan, dan Pak Solihin juga disertai Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa mujizat-Mu itu nyata, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan di Kota Bekasi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Heri, terima kasih sekali lagi. Salam miracle.